Barcelona memang tak pernah kehabisan talenta dari La Masia. Setelah Lamine Yamal dan Pau Cubarsí mencuri panggung, kini giliran nama Jofre Torrens yang mulai mencuat sebagai prospek serius di posisi bek kiri. Meski usianya baru 18 tahun, pemain kelahiran La Selva del Camp ini telah melewati berbagai ujian berat, termasuk cedera parah dan tetap menunjukkan mentalitas kuat serta kualitas teknik yang mengesankan. Yang membuat banyak pihak tertarik bukan hanya karena potensinya, tapi juga karena gaya bermainnya yang sangat menyuplai Alejandro Balde. Cepat, berani menusuk ke depan, dan punya kaki kiri yang berbahaya. Bahkan di internal klub, beberapa pelatih menyebutnya sebagai paket lengkap yang hanya tinggal menunggu waktu untuk bersinar di tim utama. Kini dengan belum adanya perekrutan bek kiri baru dan situasi Balde yang belum sepenuhnya fit, peluang Jofre untuk unjuk gigi di pramusim terbuka lebar. Apakah ini awal dari era baru di sisi kiri pertahanan Barcelona? Meski belum sepopuler nama-nama seperti Yamal atau Cubarsí, Jofre Torrens perlahan tapi pasti mulai mencuri perhatian di lingkungan Barcelona. Ia bukan pemain muda yang tiba-tiba naik ke permukaan tanpa proses. Perjalanannya dimulai dari klub kecil seperti FC La Selva del Camp dan Rouge de Porto, sebelum akhirnya bergabung dengan La Masia pada usia yang masih sangat muda. Sejak saat itu, namanya terus naik level demi level, menunjukkan konsistensi dan progres yang menjanjikan. Yang menarik, banyak pelatih akademi dan pemandu bakat mengapresiasi kematangan mental Jofre, terutama setelah ia mengalami cedera lutut serius saat membela timnas Spanyol U17. Bagi sebagian besar pemain muda, cedera anterior cruciate ligament atau ACL bisa menjadi penghambat besar dalam karir. Tapi, Jofre menunjukkan sebaliknya, ia tidak hanya pulih, tapi kembali lebih kuat, lebih dewasa, dan bahkan tampil menonjol di ajang UEFA Youth League musim berikutnya. Di tengah proses regenerasi skuad yang sedang dijalankan oleh Barcelona di bawah kepemimpinan Hansi Flick, munculnya pemain seperti Jofre adalah kabar baik. Barcelona kini semakin selektif dalam merekrut pemain baru, terutama karena tekanan finansial. Oleh karena itu, memiliki opsi internal seperti Jofre yang bisa menutup potensi kekosongan di sektor kiri pertahanan adalah aset berharga. Tak hanya itu, di kalangan internal, perbandingan antara Jofre dan Alejandro Balde semakin sering terdengar. Keduanya sama-sama produk asli akademi, sama-sama kidal dan punya karakter menyerang yang menonjol. Namun, Jofre juga membawa sesuatu yang berbeda, postur yang lebih tinggi, dan kemampuan membaca permainan dari belakang yang lebih matang. Ini membuatnya lebih fleksibel, bisa dimainkan sebagai bek kiri murni, bek tengah kiri dalam formasi 3 bek, bahkan sebagai inverted fullback dalam skema permainan modern. Dengan performa konsisten di Barca Athletic dan catatan cedera yang kini mulai teratasi, tidak berlebihan jika manajemen dan tim pelatih mulai mempersiapkan Jofre untuk tahap berikutnya, menembus skuad utama Barcelona. Tapi seberapa besar sebenarnya potensi pemain muda ini dan seberapa dekat dia dengan mimpi debut di Camp Nou? Dari cedera parah ke sorotan Barca Athletic, perjalanan Jofre Torrens tidak selalu mulus. Setelah tampil menonjol di berbagai level tim muda La Masia, ia menghadapi ujian besar pada September 2023. Dalam laga bersama timnas Spanyol U17, Jofre mengalami cedera ACL yang memaksanya menepi hampir semusim penuh. Cedera tersebut sempat membuat banyak pihak meragukan kelanjutan karirnya. Apalagi bagi pemain muda, cedera lutut bisa menjadi titik balik negatif. Namun, Jofre membuktikan dirinya berbeda. Setelah menjalani masa pemulihan yang intensif, ia kembali merumput di awal musim 2024-2025 dengan penampilan yang bahkan lebih meyakinkan. Di bawah arahan Giuliano Belletti di tim Juvenil A, Jofre tampil solid dalam ajang domestik maupun UEFA Youth League sebelum akhirnya mendapat promosi ke Barca Athletic.
Debutnya di tim B datang pada 15 Maret 2025 melawan Tarazona, di mana ia tampil penuh dalam hasil imbang 1-1. Meski pertandingan itu bukan laga besar, performa Joffrey dinilai matang, positioning bagus, berani membantu serangan, dan disiplin dalam bertahan. Penampilan itu membuka mata banyak orang bahwa ia sudah siap bermain di level senior. Dilirik Flick dikunci hingga 2028. Dengan cederanya Alejandro Balde yang belum 100% pulih, Barcelona mulai melirik opsi internal sebagai alternatif. Nama Joffrey pun mulai masuk dalam daftar Hansi Flick. Sang pelatih bahkan secara pribadi memantau progres sang bek muda dan berencana menyertakannya dalam sesi latihan pramusim serta tur ke Asia pada musim panas 2025. Tak hanya pelatih, Direktur Olahraga Deco juga melihat Joffrey sebagai bagian dari fondasi masa depan Blaugrana. Dalam internal klub, nama Joffrey bahkan disandingkan dengan Lamine Yamal dan Pau Cubarsí, dua bintang muda yang kini sudah menjadi bagian utama skuad. Tak heran jika Barcelona langsung mengikat Joffrey dengan kontrak baru hingga 30 Juni 2028 pada Mei lalu. Langkah strategis untuk mengamankan aset penting mereka. Selain aspek teknis, karakter Joffrey di ruang ganti juga mencuri perhatian. Mantan pemain Barca, Alex Garrido, bahkan secara bercanda menyebutnya sebagai Maradona kami, karena kepercayaan diri dan aura positif yang dibawanya. Julukan itu memang terdengar berlebihan, tapi itu mencerminkan betapa Joffrey sudah dianggap sebagai pemimpin muda di antara rekan-rekannya. Dengan peluang bermain di pramusim yang besar dan belum adanya bek kiri baru yang direkrut klub sejauh ini, semua mata kini tertuju pada Jofre Torrens, memungkinkan ia jadi kejutan manis Barcelona musim ini. Kemunculan Jofre Torrens menjadi angin segar bagi Barcelona di tengah fase regenerasi dan keterbatasan finansial. Ia adalah gambaran sempurna dari filosofi La Masia, kerja keras, ketekunan, dan kualitas teknik tinggi. Meski perjalanannya sempat terhambat cedera, ia kembali dengan semangat baru dan siap bersaing di level tertinggi. Dengan kontrak yang sudah dimainkan hingga 2028 dan perhatian penuh dari Hansi Flick serta Deco, Joffrey hanya tinggal selangkah lagi menuju tim utama. Tentu masih banyak yang harus dibuktikannya. Tapi jika prosesnya berjalan konsisten, bukan tak mungkin, dalam waktu dekat kita akan melihat bek kiri bernomor punggung di Camp Nou, dan nama itu adalah Jofre Torrens. Bek kiri masa depan Barcelona mungkin sudah ada di depan mata.